keilmuan kita dan menambah kehusuan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya warahmatullah, bersama-sama kita kaji dan insyaallah kita akan masuk pada bahasan yang pertama setelah beberapa waktu yang kemarin bersama-sama kita buka. Al-Misal Babul Awal, yaitu pelajaran pertama, bab yang pertama, Jawazu hibati sawabil qiraatil wa shadaqatul mayyiti wa wusuli sawabil qiraati wa amalil birri lil mayyit. Jawazu hibati, dibolehkannya hibatin, kita memberikan sawabil hadiah al-qiraatil, yaitu membaca Al-Quran, wa shadaqatil mayyit, dan sedekah kepada mayit, wa sulil sawami, dan sampainya pahala al-qiraati, membaca Al-Quran, wa amal birri, dan amal-amal baik, amal-amal kebaikan lil mayyiti, kepada mayit. Di dalam bahasan ini kita awali adalah dibolehkannya kita memberikan hadiah pahala membaca Al-Quran, sedekah kepada mayit, dan juga sampainya pahala membaca Al-Quran dan amal-amal baik kepada mayit. Cuma ada sebagian mengatakan bahwa kalau mayit sudah meninggal ya sudah putus, tapi bagi kita adalah walaupun orang itu meninggal, namun hakikatnya adalah masih sama kita, dan terus mengharapkan doa-doa yang dipanjatkan dari orang yang masih hidup. Wa huwa min masailil furu'il khilafiyah. Adapun masalah dibolehkannya baca Al-Quran sedekah untuk mayit, wa huwa masailil furu'il khilafiyah, adalah masalah cabang-cabang furu'iyah, cabang-cabang khilafiyah, perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Ini ada pendapat dari kalangan umat Islam. Fala yajuzu, maka tidak boleh bisa ini, keadaan ini bisa rasul fitnah, itu menjadi fitnah. Jadi tidak boleh keadaan ketika orang melakukan amalia-amalia ini bisa rasul fitnah, menjadi fitnah. Wal tidak, ataupun menjadi perdebatan yang sangat luar biasa karena sebagian masyarakat, sebagian tidak melaksanakan. Wal inkar, dan penolakan ala qaili, tentang pendapat, wal amili, orang yang melaksanakan bihi, dengan amalia tersebut, wa alal muqallidi, dan juga atas orang yang berbeda pendapat. Jadi dengan adanya permasalahan ini diharapkan tidak ada fitnah, kemudian tidak ada perdebatan, kemudian juga tidak ada penolakan, baik yang berpendapat maupun yang melaksanakan, juga orang yang tidak berpendapat. Jadi kehidupan kita itu adalah biarkan orang melaksanakan sesuai dengan keyakinannya. Kita jangan melarang, ataupun kita tidak, ketika kita melaksanakan, orang jangan melarang, kita masing-masing kita melaksanakan sesuai dengan amalia kita. Kemudian walayah bagi, dan tidaklah sebaliknya ayat koa itu terjadi bainahuma, di antara mayat lagi, yaitu perkara-perkara tersebut, wa qawmuhu, apabila terjadi baina aqwaidil muslimin, apabila terjadi antara sesama umat Islam, sesama saudara-saudara Islam. Kita harapkan adalah kita saling menghargai, saling toleransi, baik antar umat beragama. Berarti adalah jika kita toleransi dalam agama kita sendiri, karena kita tadi ini akan dapat kuliah, terdapat para ulama yang berpendapat silakan untuk melaksanakan amaliannya, yang tidak juga dipersilakan tidak melaksanakan. Hanya tadi
ingkaran atau penolakan, ini yang kita harapkan, apalagi adalah kita masih sesama muslim. Akhwat ini muslimah ini sama antara orang muslim. Walaupun adil mani, apabila ada orang yang melarang, apabila dia yang melarang, mustanadul dia mempunyai sandaran. Jadi dia melarang kalau memiliki sandaran, memiliki dasar kenapa sampai melarang melakukan hal tersebut. Baiklah ibu oleh baiklah dia berjadi mustanad dan kata dan begitu juga orang yang melaksanakannya juga mempunyai sandaran, mempunyai alasan. Jadi masing-masing ada sandaran atau dalil untuk melaksanakan maupun tidak melaksanakan amaliyah tersebut. Biasanya kita kadang-kadang menjasman atau kita menghakimi seseorang masalah amalan-amalannya yang memang dia mempunyai sandar, dia ada dasarnya apa melaksanakan itu ataupun tidak melaksanakan itu, ada dasarnya. Jadi kita jangan sampai kita tidak punya dasar tapi kita menghakimi atau menjadikan orang lain. Faqad qala Ibnu Taimiyah, dan sungguh berkata Ibnu Taimiyah yang annal mayyita yantafi'u bi qira'atil Qur'an, sesungguhnya mayit yantafi'u akan mendapatkan manfaatan bi qira'atil Qur'an dengan dari membaca Al-Qur'an. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa sesungguhnya dikatakan faqad qala, faqad pakai sesungguhnya. Qala Ibnu Taimiyah, berkata Ibnu Taimiyah Syekhul Islam, mayit dan sesungguhnya mayit yang tafi'u akan mendapatkan, mengambil dari manfaat qira'at itu dari baca Al-Quran, kama yang tafi'u bil ibadil maliyah, sebagaimana mendapatkan kemanfaatan dari ibadah maliyah, minas sholakoti, seperti sholako, wa nabiha, dan lainnya. Ini yang mengatakan bahwa mayit itu akan mendapatkan manfaat dari apa? Dari Al-Quran yang dibacakan, sebagaimana kemanfaatan yang diambil, yang diberikan kepada seorang hamba dengan ketika dia beribadah dengan media hartanya, seperti sholawat dan warnamil dan lainnya. Jadi ketika orang beribadah membaca Al-Quran, maka dia mendapatkan pahala. Ketika pahala Al-Quran itu disampaikan kepada orang yang tidak disalahkan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai
bagi mayit apabila dia diberikan hadiah, maka dia akan lebih senang. Kesenangannya melebihi kesenangan ketika dia diberikan hadiah di dunia. Jadi nggak ada apa-apanya dibandingkan hadiah yang diberikan ketika dia sudah wafat atau ketika dia sudah meninggal. Karena hadiahnya yang pertama adalah saudara, ahli mayit, keluarga memberikan saudara buat mayit. Maka itu adalah hadiahnya sampai kepada mayit tersebut. Dan alangkah bahagianya, alangkah senangnya ketika menerima hadiah saudara. Ketika kita menghadiahkan saudara makanan, hadiahkan saudara harta dan sebagainya, dihadiahkan untuk almarhum, maka saat itu juga akan merasa senang. Kesenangannya melebihi dari kesenangan ketika di dunia. Wal istighfar, dan kita mengistighfarkan, kita mohon ampun kepadanya. Astagfirullahaladzim wa astagfirullahaladzim wa. Ketika kita memohonkan ampun kepada beliau yang sedang berduka, maka senang. Apa? Karena dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi aja kalau berikan garasi, kalau berikan amnesti itu, baik itu di hari raya kemerdekaan atau di hari kemerdekaan atau di hari raya Idul Fitri, itu semangat luar biasa senangnya. Apalagi diberikan istighfar dan yang masih hidup maka senangnya. Doa dan doa, kemudian wal haji anhu, dan menghaji. Ini adalah 4 perkara hadiah yang sangat istimewa
Jadi kama qala Ibnu Taimiyah, ini juga berkata Imam Taimiyah, wa balul qayyim Taimiyah, alaqahu anhuma yang menukil keduanya al-alamah dari al-alamah asy-syekh dari As-Sailain Muhammad Mahduf Mufti Dirasil Misri dari Mesir. Kemudian Saniwi yang terdahulu Summa qala berkata wajah Abul Hanif itu dan berpendapat Imam Hanafiyah ila anna kulla man ata bi ibadati, siapa yang datang untuk melaksanakan ibadah seawal berkata sodako seperti melaksanakan sodako amkiro atau membaca Al-Quran wa ghairu dzalik ataupun yang lainnya min anwa'il birri dan kebaikan-kebaikan lainnya lalu bagi si mayit ya'tus sawabiha maka akan dijadikan banyak pahala yang ghairi wa yasilu sawabu mayit, maka akan sampai juga kepada pahala kepada mayit. Jadi Imam dari Mesir juga menyampaikan hal yang sama. Apabila kita melakukan satu kebaikan, kemudian kita niatkan yasilu sawabu mayit, maka akan sampai pahalanya kepada orang yang kita niatkan. Kemudian yaratul min fakir, tambahan dari Ahmad Subuki wa awal Imamul Muhammad Tawbin, diriwayatkan dari Imam Muhammad Tawbin, yasilul lil mayyit akan sampai kepada si mayyit bulan ibadatin setiap ibadah yuktalun anhu yang dikerjakan wajibul mandub, baik yang sunnah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Jadi ditambahkan apabila kerjaan tersebut baik yang wajib maupun yang sunnah ketika diniatkan untuk bil mayyit maka itu akan sampai. Jadi kita jangan sampai beranggapan sedekah yang kita keluarkan, kemudian kebaikan yang kita kerjakan, baca Al-Quran yang kita baca, kita niat baik, jangan sampai kita beranggap bahwa itu tidak akan sampai kepada mayit yang kita tuju. Dengan dasar-dasar ini maka kita tahu bahwa setiap bacaan kita, setiap kebaikan yang kita kerjakan ternyata sampai kepada akhir mayit kita. Ini adalah suatu hadiah yang luar biasa yang sangat dinanti oleh ahli ilmu. Dan Allah kemudian kita perkuat lagi dari faedah, suatu faedah. Di sini ada satu amalan yang dikerjakan oleh para pemuji. Amin salatul nabi salat rakaataini lil unsi, ada namanya, dan dari salat sunnah yaitu salat 2 rakaat lil unsi, yaitu salat untuk menghibur. Kemudian fil qabri yang ada di dalam kubur, ini diterangkan dalam kitab Nihayatul Zain halaman 107. Roya Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang qala sebutnya Rasulullah bersabda, la ya'ti 'alal mayyit asyaddu, akan datang pada suatu mayit asyaddu minal lailatil ula, akan datang pada suatu malam bagi mayit asyadul awal ula, itu malam yang sangat luar biasa, malam pertama yang dirasakan oleh mayit. Kemudian farhamu maka sayangilah, siapa orang yang dalam kubur itu bisodakoti, itu dengan sodako. Kita bisa bayangkan ketika mayit yang pertama masuk dalam kubur dalam sakit, kemudian yang sangat menakutkan, maka bagi kalian adalah
maka sholatlah 2 rakaat yang rohu fiha aini kulli rakaatin minhuma. Bacalah di dalamnya, yaitu di setiap rakaat minhuma dari 2 rakaat itu Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah marratan 1 kali. Ya, setiap rakaat kita baca Fatihah 1 kali. Wa ayatul kursi, dan ayat kursi marratan 1 kali. Wal hakumut takasur, surat At-Takasur 1 kali. Wa qul huwallahu ahad, dan surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad asra marrat, selama sebanyak 110 kali. Wa yaqulu ba'da salam, maka setelah itu kita berdoa setelah salam, Allahumma inni aslaitu hadhihi sholati wa ta'lamu wa murid. Ya Allah, aku niat melaksanakan sholat hadhihi, sholat ini, wa ta'lamu wa murid, dan Engkau mengetahui apa yang aku inginkan. Allahumma ab'as, ya Allah, sampaikanlah, kirimkanlah sawabaha, pahala-pahala dari sholat ini, ila qabli, kepada kubur bulan bin bulan atau bulan bin bulan. Ayat Rasulullah, maka mengutuslah Allah min sa'ati ila qablihi, dengan secepatnya kepada kubur itu alfa malakin, yaitu 1000 malaikat, malakin ma'akuli malakin, setiap malaikat itu nurun wa hidayah, membawa cahaya dan angin. Jadi kita sholat 2 rakaat, sholat kursi, ya, sholat berikan kesenangan dari kubur. Setelah kita sholat tadi, kemudian maka Allah akan membalas pahalanya itu dengan menurunkan 1000 malaikat. Setiap malaikat membawa cahaya dan hadiah buat siapa? Buat ahli kubur tadi. Kemudian yusinunahu ilayat ma'u minhu bisudur. Sampai kapan? Sampai nanti videonya sangat hadiah itu, cahaya itu diberikan ahli kubur tadi sampai videonya sangat benar-benar luar biasa. Soal yang tingkat untuk orang yang sudah meninggal. Terlebih ada di malam pertama ketika masuk ke dalam kubur. Kalau nggak bisa, kita kerjakan sholat 2 rakaat. 2 rakaat namanya sholat kursi. Satu kali, kemudian kita baca surat 1 Fatihah, kemudian kita baca ayat kursi, kita baca At-Takasur, kemudian kita baca surat Al-Ikhlas 10 kali. Kemudian rakaat yang pertama, rakaat yang kedua sama. Kemudian setelah itu kita berdoa. Doa kita, kalau kita nggak bisa bahasa Arab, kita berdoa, ya Allah, saya niat sholat sunnah ini untuk si fulan bin fulan. Ya, maka kata Allah dalam janjinya, Allah, maka Allah akan memutus di qabrihi al-fa malakin, dalam kubur tersebut adalah 1000 malaikat akan membuat cahaya dengan sampai kapan? Yaitu ila yaumi yunfa'u bis-sudur, sampai videonya sangat yang adalah istiqomah bagi sedekah dan orang yang senantiasa melakukan. Yang Allah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa melaksanakan amal dari ulama-ulama kita, dan kita percaya apa yang kita lakukan ini benar-benar adalah dijawab dimabulkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali yang saya sampaikan, intinya mari sama-sama kita persiapkan diri kita, kemudian kita bantu saudara kita ahli kubur kita yang awal yang memang benar-benar membutuhkan pertolongan dari kita, bagi kita doa dan bersedekah. Insyaallah kita bisa lanjutkan dengan hadis-hadis lainnya yang menunjukkan atau yang menunjukkan tentang utama-utama kita baca Al-Quran sampai kepada akhir hayat. Demikian yang saya sampaikan, hanya salah dan khilaf, maafkan kita dan mohon rasanya maafkan berbagi apa apa yang saya sampaikan. Demikian kalau Allah bahwa Allah
Baik hadirin jamaah sekalian, sebelum nanti kita tutup dengan membaca doa dan sampaikan informasi bahwa taklim rutin setiap malam Jumat akan dilaksanakan di Majelis Taklim Rawdatul Jannah yang 03 dengan koordinator acara atau RT 03 RT 02. Kemudian untuk jamiah subuh, kuliah subuh setelah subuh pada dilaksanakan setiap Sabtu pagi. Untuk Sabtu minggu ini insyaallah akan dilaksanakan di Masjid Jamiah Taqwa dengan koordinator acara RT 06 RW 02. Demikian dua informasi sebagai tambahan yang mudah-mudahan dapat dipahami dan dipahami. Baik, untuk menutup kajian kita pada malam hari ini, kami mohonkan kepada guru kita Ustaz Rusdi Effendi untuk menutup dengan membaca doa. Kami selaku penonton acara mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-azim sultanik. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa aftah alaina bi mahdibatil ilmi wa hasin akhlaqana bil ilmi wa sahilana abwaaba fadlik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yaduna wal ikhlasu abdana wal islahu sabiruna wal mahabbatu fi'ahuna wa ahidullaha ala siddi wal ikhlas wal yaqin wal talab ridallah wa talab ridal walidaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillah. Amin amin.